Halo Plesir Mania, berjumpa lagi dengan saya, Oni Parama, dalam program Solo Ngangeni. Plesir Mania, episode kali ini masih seputar Pura Mangkunegaran Solo. Karena di sini masih banyak sekali yang harus ditelusuri akan sejarahnya. Kalau episode minggu kemarin kita ngebahas simbol-simbol bangunan Mangkunegaran. Kemudian kita membahas karawitan yang berumur ratusan tahun serta ayuan sang penari khusus di Mangkunegaran ini. Nah, kali ini saya akan ajak Plesir Mania untuk melihat perpustakaan yang ada di Mangkunegaran. Menurut ceritanya sih, koleksi buku-bukunya berumur ratusan tahun. Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, bersama Pak Joko langsung saja Plesir Mania saya ajak berkunjung ke perpustakaan Rekso Pustoko. Ya, oke. Wah, ini sudah sampai ya Pak ya di perpustakaan. Mulai di perpustakaan. Adem juga ya Pak ya di sini ya. Memang bangunan-bangunan lama itu memang ini. Wah, ini tadi kalau kita masuk ada tulisan Rekso Wilopo tuh Pak. Iya, apa tuh Pak artinya Pak? Digunakan untuk ini sekretariat ya. Kantor-kantornya seperti ini, meja-meja lama semuanya. Atasnya aja ini juga lotengnya pakai kayu semua. Oke, dan ini masih asli ya Pak ya? Asli. Luar biasa. Ya, termasuk ini tangga-tangga. Ini menuju ke perpustakaan ya Pak ya? Oke. Menuju ke perpustakaan. Nah, ini dia nih namanya Rekso Pustoko. Oke. Plesir Mania, kesan pertama memasuki bangunan ini, ternyata bangunan ini masih terjaga keasriannya. Terlihat dari anak tangga yang beralaskan kayu serta ornamen-ornamen gaya Eropa. Sangat terlihat jelas di sini. Ini ruang bacanya ya Pak ya? Ruang bacanya termasuk buku-bukunya. Cuma mau masuk kita juga harus lepas sepatu lagi. Iya, kalau yang di sebelah sana itu ruangan apa? Itu koleksi sama, buku-bukunya juga di sana banyak. Nanti bisa lihat sampai sana. Nah, ini juga katalog-katalognya juga bisa dilihat di sini. Ya, ini. Wah, ini ada aturan-aturannya. Iya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita harus lepas alas kaki lagi sebelum masuk ke dalam. Ya. Ini dia ruang perpustakaan ini ya. Sebentar masuk, ini harus ngisi buku tamu. Oh, boleh saya isi dulu ya Pak ya? Iya. Kemudian nanti ini bisa lihat katalognya di sini. Nanti tinggal apa yang dikehendaki, ya nanti dari petugas mencarikan buku-buku yang diperlukan. Nah, ini bisa cari lewat sini ya Pak ya, buku-buku apa gitu. Apa saja di situ, ini buku-buku kuno ini. Sebagian sudah dialih bahasakan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ini dengan Ibu Darweni, petugas. Wah, halo Ibu. Wah, ini bukunya lengkap banget ya Bu ya, isinya Bu ya? Iya. Ini kalau yang disimpan di sini yang biasa dibaca sama masyarakat atau wisatawan yang datang ke sini itu buku-buku tentang apa sih Bu? Kebanyakan itu sejarah sama pendidikan. Kita bisa lihat ke situ ya Bu yuk. Iya. Wah. Nah, ini ada warna itu jejer dumados. Wah, apa itu Pak Joko? Jadi ada 7 warna. Ini yang menjadikan 7 macam warna yang bisa menjadikan ini asal usulnya manusia. Nah, ini sudah dialih aksara ini. Nah, ini yang dialih bahasakan ini ya. Kanjeng Pangeran Widiatmo Sonto Dipuro. Nah, ini jadi kalau awalnya wujud seperti bahasa-bahasa Jawa Kawi kuno, ini sudah bisa dialih bahasakan walaupun dalam bahasa Jawa. Ya, dulu masih bisa Jawa. Lebih dimengerti ya. Iya, lebih mudah ini. Ibu, kalau untuk perawatan sendiri gimana nih Bu untuk buku-buku yang ada di sini Bu? Untuk perawatan koleksi kita perawatannya 2 macam, yaitu perawatan fisik sama isi. Oh gitu. Untuk perawatan fisik
yaitu menggunakan ini tisu Jepang. Jadi naskah itu dilapisi dengan tisu Jepang, gitu supaya tidak robek. Nah, seperti dengan ini. tisu Jepang, Supaya tidak semakin robek. Ini perawatan ini fisik. Ini sudah hilang ya sebagian. Iya. Terus dilapisi dengan tisu Jepang. Selain ini perawatan fisik juga dengan menggunakan ini box naskah. Ya. Oke, disimpan di box ya. Sini. Karena kalau tidak disimpan di sini semakin kotor dan semakin rusak. Ya. Gitu. Selain itu juga fumigasi. Untuk 1 tahun 1 kali kita lakukan fumigasi ya. Supaya ngengat sama rayap itu mati. Penyemprotan Semprot ya. Disemprot biar tetap awet, biar kan banyak ngengat gitu ya Bu ya di buku. Ini ada juga babat Giyanti. Ini terjadinya Keraton Yogyakarta. Wah, komplit sekali. Surakarta dengan Pembagian Yogyakarta. Terus untuk perawatan isi ya. Tadi fisik, sekarang masuk ke isi. Dari yang tadinya masih tulisan Jawa seperti ini. Ini tulisan Jawa, kita latinkan alih aksara seperti ini. Nah, Oke, jadi tetap bisa terbaca isinya, maknanya bisa tetap dibaca. Pengunjung yang tidak bisa membaca aksara Jawa bisa baca Latinnya. Oke. Seperti ini. Ya. Di samping ada naskah aslinya ya Bu ya. Iya, jadi selain itu juga kegiatan terjemahan ada juga di sini. Ya. Ibu, itu apakah benar untuk perpustakaan di sini nantinya akan diubah jadi manuskrip untuk data-datanya? Jadi digital manuskrip gitu. Rencana seperti itu. Kedepannya memang kita harus online, harus digital semua karena kalau tidak seperti itu kita akan semakin kehilangan repot ya, data. juga kehilangan data seperti juga. Data yang sudah tua seperti ini ya. Ini kan sudah robek seperti ini, kalau tidak kita alih mediakan, nah ini semakin bertambah usianya, semakin remuk. Ya. Jadi perlu perawatan alih media dengan foto ya di sini, sama dengan scan. Kegiatan itu ada di ruang sana nanti. Oke. Kita boleh lihat ke ruangan sana ya Bu yuk. Oke. Ini karena isinya kalau yang di sini dengan di sana sama atau berbeda Bu? Juga kita tahu tadi dijelaskan di pendopo mungkin mengapa Sri Paduka Mangkunegoro I sebagai pahlawan nasional, ini bukunya. Ya. Wah, ini ada Pangeran Samrnyono. Tahun berapa ini? Tahun 1989. Ya, Mangkunegoro I dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, ini tanda medalinya. Ya. Ini ya. Bintang Mahaputra Adipurna kelas 1. Iya. Wah, ini dia. Ini Mangkunegoro I sebagai pendiri istana dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Iya. Sekaligus kaitan dengan perpus ya Bu. Iya. Ini yang keempat itu mendapat penghargaan ini. Baru Bintang tahun jasa 2010 itu mendapatkan bintang juga. Ya. Sebagai pahlawan nasional juga budayawan. Ya, budayawan karena beliau banyak karya sastranya yang tersimpan di sini. Ini salah satu yang menjadi beliau dikenal itu karya-karya pilihannya terangkum dalam karangan pilihan Mangkunegoro IV. Ya, ini banyak digunakan oleh para mahasiswa untuk penelitian dari jurusan sejarah dan sastra, banyak mengambil dari ini. Oke. Iya. Kita langsung ke sana ya Bu yuk. Iya. Ya, kita lihat ruangan di sebelah sana. Oke, ini Reksa Pustaka. Nah, ini juga mulai didirikan. Untuk ini ya Pak ya, perpustakaan ini ya 67. Wah, sudah lama sekali ya. Betul. Oke. Secara singkat Pesirmania, Reksa Pustaka ini pada awalnya seorang yang bertugas mengurusi surat-surat yang keluar maupun surat masuk. Sehingga Reksa Pustaka berfungsi sebagai arsip. Namun, surat atau serat yang dalam bahasa Jawa itu juga berarti buku. Kalau Pesirmania tahu nih, bahwa buku Jawa tiap judulnya selalu dimulai dengan kata serat.
Nah, tepatnya di tahun 1877 dibentuklah kantor Reksa Wilapa yang benar-benar mengurusi surat-surat. Karena Wilapa berarti surat. Sedangkan pustaka hanya memiliki satu arti, yaitu buku. Jadi sejak tahun 1877, nama Reksa Pustaka menjadi perpustakaan yang ada di Mangkunegaran sekarang ini. Oke Plesir Mania, kita akan berlanjut ke ruang arsip selanjutnya. Di sana kita akan melihat proses digital manuskrip, yaitu pemindahan teks naskah-naskah kuno dan melihat foto-foto Pangeran Mangkunegoro pada zaman dulu. Penasaran kan Plesir Mania? Jangan kemana-mana, tetap di Solo Ngangeni.